Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Sabtu malam hari ini, tanggal 9 Mei 2024. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya masih dipelihara sama Tuhan. Tuhan masih memberikan kita bernapas. Kita diizinkan Tuhan untuk selalu menyembah kepada Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Hidup adalah sebuah kesempatan emas. Kita mempergunakan setiap kesempatan untuk selalu duduk diam di kaki Tuhan. Setiap Maria, kita membaca pada malam hari ini Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Maria telah memilih bagian yang terbaik, itu penjelasan Yesus kepada Marta dan Maria. Karena rahasianya, mari kita mau baca firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, saya mau menyami. Terlebih dahulu kita mau berdoa supaya Tuhan layakkan kehidupan kita yang berdosa untuk baca firman Tuhan. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Firman adalah sumber kebenaran. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber berkat, sumber segala-galanya. Itu datang dari Tuhan Yesus. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam kehidupanku Bapa, amin, haleluya. Tuhan penjunan aku tanah liat, amin, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Aku mau selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Malam hari ini kami membaca firman-Mu Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami, pikiran, sikap hati. Kalau tidak berkenan, ampun Bapa. Uruskan layakkan kami mau fokus
Kami mau duduk diam di kaki-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan sangat baik. Terbukti nyata kita masih bisa bernapas, bisa hidup sampai saat ini. Ini karena cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari. Kalau Yesus sangat besar cintanya, kasih Tuhan agape seperti saya terangkan kemarin. Kasih di dalam Alkitab itu adalah kasih Tuhan, kasih agape. Kasih yang murni, kasih yang sempurna datang dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan cinta kita semua, mari kita mau cinta Tuhan. Buktikan kalau Bapak Ibu bersama saya cinta Tuhan. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Tuhan katakan, kita sudah memilih bagian yang terbaik. Kita mau duduk diam, kata firman Tuhan di dalam Mazmur 25, 4 dan 5 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Aku mau duduk diam di kaki-Mu Bapakku Tuhan Yesus. Amin. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita butuh Yesus. Kalau kita bersama Yesus, kita selamat sungguh. Karena Dia juru selamat kita. Dia penolong kita. Dia tempat perlindungan kita. Aku tidak akan goyah kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita mau selalu manfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan cinta kepada kita. Buktinya kita dipelihara sama Tuhan. Buktinya kita selalu diberikan kesempatan. Tuhan mau setiap kesempatan yang Tuhan berikan, supaya kita tidak buang waktu dengan sia-sia. Jangan buang waktu dengan perkara-perkara yang tidak berguna, tapi pergunakan setiap kesempatan untuk duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Isi hati kita, hidup kita setiap kesempatan dengan kebenaran yang datang dari Tuhan. Karena kebenaran datang dari Tuhan, ada janji Tuhan yang sempurna. Mari kita membaca Lukas 10, 38 sampai 42, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kampung mana? So, ini kampung Betani sudah ya. Rumah Marta, Maria, Lazarus. Dia keluarga yang cinta Tuhan. Selalu Tuhan dekat dengan keluarga ini. Karena dia merasa selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Ini ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk di kaki Tuhan dan terus menerus mendengarkan perkataannya. Lihat ini saudara. Maria, Marta baik pada gereja Tuhan. Bayangan daripada gereja Tuhan, Maria dan Marta beda kualitasnya. Kalau Maria, dia tahu diri bahwa dia selalu dekat dengan kaki Tuhan. Dia selalu duduk diam di kaki Tuhan, terus mendengar perkataannya. Berarti gereja Tuhan yang setia tekun mendengar firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Seperti dalam Lukas 11:28. Berbahagialah, Yesus berkata, berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Mari kita mau jadikan diri kita seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan, yang terus mendengarkan firman Tuhan, lapar hauskan firman Tuhan, yang cinta firman Tuhan, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi kalau Marta, mari kita baca. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Waduh, seenaknya saudara. Berarti beda kualitasnya. Kalau Maria dengan sikap yang hormat, respect dengan Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan. Tapi Marta minta sama Tuhan, suruhlah dia, membantu. Jadi dia nyuruh Yesus. Berarti dia memposisikan diri, dia lebih tinggi dari Yesus. Seperti seolah begitu. Secara psikologis begitu.
Suruhlah dia, berarti dia menyuruh Yesus supaya memerintahkan Marta. Berarti posisi dia memerintah Yesus. Sedangkan Marta sibuk dengan perkara berdunia. Marta sibuk dengan perkara-perkara horizontal. Tapi Maria mengatur waktu untuk bersekutu secara vertikal. Ini beda, so. Banyak gereja Tuhan yang memikirkan secara vertikal. Tapi juga banyak gereja memikirkan secara horizontal. Kesibukan memperluas gereja-gereja secara fisik. Memperluas gedung, silakan, nggak apa-apa. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, mari kita mau seperti Maria. Memperluas kerajaan surga, kualitas rohani. Kerajaan surga lebih hebat daripada kerajaan dunia. Kerajaan surga sifatnya kekal. Tapi kerajaan dunia sifatnya sementara. Makanya apa respon Yesus? Mari lihat ini. Beda antara Marta dan Maria. Kalau Marta dia sibuk dengan perkara-perkara horizontal. Tapi Maria duduk di kaki Tuhan bersifat vertikal. 41. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau kita berpikir dunia, maka pasti kita butuh, kita penuh kekhawatiran karena kita ada usaha dengan dunia. Tapi orang cari Yesus, semua kekhawatiran kita berserah kepada Tuhan. Kata Tuhan, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Iya betul, kalau saudara sibuk dengan perkara dunia, pasti sibuk-sibuk. Waktu buat Tuhan pasti minim, saudara. Itu saya sebagai hamba Tuhan. Mengatur waktu seperti ini. Saya sampaikan firman Tuhan pagi, malam. Lebih bagus saya mau hidup untuk Tuhan Yesus. Saya pasti dipelihara sama Tuhan. Tidak perlu takut, saudara. Yang penting kita utamakan Tuhan. Dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Ikut Yesus bukan dengan akal-akalan. Ikut Yesus bukan berdasarkan kekuatan kita. Bukan pikiran logika kita yang kuat, bukan. Tapi kita ikut Yesus adalah ikut dengan berserah total kepada Tuhan. Hidup rendah hati, memiliki iman dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata 42, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil. Dan lihat ini. Hanya satu yang perlu. Itu hubungan vertikal, artinya hubungan vertikal nomor satu di atas segala-galanya. Hidup sebuah pilihan. Bapak Ibu, hidup sebuah pilihan di dalam dunia. Pilih masalah vertikal atau horizontal. Tapi bagi saya nomor satu vertikal tapi dahulu, baru namanya bersifat horizontal. Itulah firman Tuhan. Jadi artinya sekali prioritas. Sekali prioritas ada dua hal, dimensi vertikal, dimensi horizontal. Ada orang memilih dimensi horizontal nomor satu, dimensi vertikal nol. Banyak mereka berpikir dunia Tuhan tidak perlu. Padahal mereka nanti akan hancur dan binasa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kedua, kalau orang tidak mencintai Tuhan di dalam 1 Korintus 16:22 itu terkutuk. Dalam Yeremia 17 ayat 5 juga terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sin. Jadi kalau mengandalkan bersifat horizontal nomor satu, tidak ada vertikalnya, gagal dalam hidup ini. Tidak bisa masuk surga. Ya, tidak ada ayatnya, cari dunia bisa cari surga. Tapi cari Yesus, masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus yang punya surga dan yang punya bumi. Itu mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita bikin sekali prioritas. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan berpikir yang lain. Maka kata Tuhan di ayat 42, hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Yaitu utamakan Tuhan. Serahkan, setiap kita punya kebutuhan. Kebutuhan bersifat horizontal, bersifat hidup dunia. Ia perlu. Tapi nomor satu harus Tuhan. Karena saudara mencari perkara pada dunia ini milik Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu semuanya milik Tuhan. Maka belajar kita mengutamakan Tuhan. Kepentingan Tuhan yang kita utamakan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kalau membangun hubungan sehat dengan Tuhan, maka yang bersifat horizontal, Tuhan Maha Tahu dan Tuhan berkati. Sesuai dengan firman Tuhan sebagai terakhir, saya kasih Filipi pasal 4. Tuhan berfirman, Filipi pasal 4 ayat 19, supaya kita makin pentingnya Bapak Ibu baca Alkitab. Supaya dengan Alkitab dapat kekuatan mengerti apa maunya Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin.
Tuhan yang punya segala-galanya. Dalam 1 Korintus 10:26 dikatakan bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Dalam Hagai pasal 2 ayat 9, emas perak milik Tuhan. Ayub 12 ayat 10, nafas setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Itu kalau semuanya milik Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan, pemilik segala-galanya. Di dalam Matius 28:18 dikatakan, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Coba ini. Segala kuasa di bumi dan di surga. Berarti apapun saudara kerjakan di bumi, itu semua milik Tuhan. Apalagi perkara surgawi. Ya, untuk itu mari kita melalui firman demi firman yang kita dengar. Melalui firman malam hari ini, kita belajar seperti Maria, tempatkan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu punya masalah pergumulan, jangan terlebih dahulu memikirkan solusinya, salah. Tapi memikirkan yaitu, aku cari Tuhan Yesus. Serahkan semua persoalan kita, serahkan semua pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa. Ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan damai sejahtera buat setiap kita. Itu mari melalui firman yang indah pada malam hari ini, kita memilih bagian yang terbaik. Berarti kalau kita tempatkan Tuhan, mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan, berarti kita sudah memilih yang terbaik, yang tidak akan dihapus, saudara. Kata Tuhan, kalau memilih bagian terbaik, kalau kita memilih Yesus, maka tidak akan diambil daripadanya. Kita milik Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya. Dalam saya, minta sama Tuhan, tunjukkan jalanmu Tuhan. Bukan jalan dunia ini akan sesat, tapi jalan menuju surga, jalan menuju berkat Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup-hidup dengan segala kelimpahan. Mari kita mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Balik sebelum kita berbaring tidur melalui firman Tuhan malam hari ini, supaya kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Nomor satu Tuhan, hubungan yang sehat dengan Tuhan. Maka perkara yang lain Tuhan sanggup memberikan berkat. Karena kunci berkat itu datang dari Tuhan Yesus. Amsal Sulaiman 10:22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Karena sumber kekayaan, sumber segala-galanya tergantung dari penciptanya. Semua milik dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya, setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Iman dan puji Tuhan. Haleluya.